harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Kita mau katakan pujian dari awalnya. Gelapkah jalan di hidupmu? Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, kau tak mampu mengubah sendiri. Tapi percaya masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup, yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Oh, masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Dengan iman sekali kata pujian, masih ada Tuhan, Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Oh, Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Biarkan musik saja, mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi, itu memang nyata, tetapi faktanya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin pintu tertutup, mungkin ada tembok-tembok yang menghalangi kehidupan kita, tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Oh, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Sesangkat hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Perkatakan tentang Tuhan, perkatakan tentang kebaikan, perkatakan tentang penyataannya dalam hidup kita. Mujizatnya tetap dulu sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah.
masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta, dia mencipta semesta. Hidupmu sekarang masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Dengan iman sekali lagi katakan pujian ini, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Kita menyembah Tuhan sekali lagi, biarkan musik. Haleluya. Selalu ada jawaban yang pasti bagi setiap kita. Kami sungguh yakin Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi kami. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sambil berdiri yuk sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Masih ada. Sambil berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Sambil siapkan hati kita pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Dia mencipta semesta. Dia juga hidupmu sekarang. Tuhan akan
Kami punya Allah yang luar biasa, dahsyat, hebat. Kami kagumi, kami hormat, kami kasihi sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk keselamatan yang Engkau berikan, untuk kebaikan demi kebaikan, untuk masa depan, dan untuk masa lalu yang sudah Engkau pulihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus berbicara kepada kami, menyatakan pewahyuan baru kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami percaya untuk setiap firman yang ditaburkan tidak ada satupun benih yang dicuri oleh si iblis, tetapi jatuh di tanah yang subur, di tanah hati kami. Kami buka, kami garap, dan kami katakan kami mau terima benih-benih firman-Mu supaya itu berbuah-buah di dalam hidup kami dan buah itu tetap di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom semuanya. Selamat duduk, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat hari Kartini ya. Saya pakai baju yang kostum yang spesial hari ini. Kami sepakat ibu-ibu, para wanita untuk menjadikan hari ini berbusana nasional ya. Dan kalau ibu-ibu lihat saya pakai rok ulos ini jahitannya ibu-ibu juga di tempat ini ya. Jadi ada namanya Kak Lina ya, Ibu Lina, mamanya Gibran. Kalau ibu-ibu mau jahit boleh ya. Ini bukan endorse ya, saya bayar ya saudara. Ini bukan barang endorse, tapi saya mendukung untuk wanita-wanita berkarya ya. Ikut menopang dalam segala hal, menopang suami ya. Bukan merongrong suami ya. Kita menopang dalam segala hal. Dalam firman, dalam rumah tangga, dimanapun kita bisa menopang, kita menopang. Amin. Hari ini spesial dan saya percaya juga Bapak-bapak juga akan diberkati walaupun hari ini mungkin firmannya mungkin lebih seperti menspesialkan wanita ya dari sisi Alkitab, tetapi saya percaya bapak-bapak juga diberkati, anak-anak muda juga diberkati di tempat ini, amin. Sebab firman Tuhan untuk kita semua, amin. Saya juga ingin menyampaikan bahwa setelah saya bagikan firman, nanti akan ada suatu performance ya, persembahan lagu dan tarian dari para wanita di tempat ini untuk memberkati kita semua. Beri tepuk tangan dulu buat para wanita. Kenapa sih wanita itu kok akan dispesialkan banget? Boleh tampilkan slide saya ya. Emangnya pria gak spesial? Spesial saudara. Tetapi kenapa jadinya wanita harus kayak ada eventnya gitu ya. Kayak ada suatu event tertentu untuk wanita. Padahal Bu, saya paling kesel, saya dengar beberapa pria ngomong begini ya saudara, saya paling gak suka kerja sama wanita. Apalagi kalau di kantor kami punya tim dan ada wanita di dalam, mengganggu sekali. Itu saudara ya, jadi saya bukan membuat perpecahan di sini, tidak ya Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya adalah ternyata wanita ini begitu
spesifik ya saudara ya. Dalam hal karakter juga dan dalam banyak hal. Dan iblis tahu itu. Kalau kita kembali lagi, kenapa wanita diciptakan? Ya, ada yang bertanya sama saya juga, kenapa sih Bu wanita harus diciptakan? Kan pria udah sempurna. Kan Allah itu menciptakan Adam itu sempurna. Ngapain ada wanita lagi? Ya enggak sih? Gitu. Bikin kacau dan bikin jatuh dalam dosa. Gitu. Terus sampai ada lagu ya saudara ya. Ingat enggak lagu yang judulnya No Woman No Cry. Tidak ada wanita, tidak ada tangisan, tidak ada derita kalau tanpa wanita di dunia ini. Itu dunia katakan. Jadi orang dunia pun terganggu sebenarnya. Mungkin wanita-wanita saya nggak ngerti ya saudara kenapa wanita ini menjadi tidak menyenangkan bagi para pria. Khususnya di akhir zaman ini ya. Karena ada emansipasi wanita, terus mereka menuntut hak yang setara, yang sama, yang sejajar dengan pria. Sementara secara karakter wanita ini banyak kelemahannya saudara daripada kekuatannya. Gitu ya. Terus mereka harus terjun di marketplace di mana sebenarnya kalau kita lihat dari sejak awal penciptaan sebenarnya tujuan Tuhan ada fungsinya ya. Setiap laki-laki dan perempuan itu mereka punya fungsi masing-masing. Laki-laki disuruh lihat aja hukumannya. Engkau akan mengusahakan tanah dan tanah dari tanah yang terkutuk itu engkau akan mencucurkan keringat ya. Itu artinya pria punya fungsi tertentu. Dan wanita hukumannya apa? Kau akan melahirkan dan akan kesakitan. Ada fungsi-fungsi ya, ada bagian part masing-masing ya. Tapi sekarang diminta kesetaraan wanita dan sebagainya. Mereka akhirnya banyak sekali berita-berita maksudnya ya, hal-hal yang mengganggu, yang membuat para wanita ini seperti sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara bukan di situ poinnya. Kita nggak di sini bukan saya membela kaum wanita terus menyalahkan pria gitu ya. Bukan itu intinya. Saya mau mengembalikan lagi kepada firman Tuhan. Ya, kepada firman Tuhan tentang pria dan wanita. Buka slide pertama, ini judulnya Aku Percaya, Aku Dikasihi. Saya beri judul begitu. Kenapa saudara? Karena kelemahan wanita yang paling yang paling sering terjadi adalah ketika dia tidak menyadari dia dikasihi. Bapak Ibu, bapak-bapak deh ya, atau yang udah punya pacar ya, yang anak muda yang udah punya pacar. Udah ngelakuin apapun seharian buat wanita atau buat istrinya. Malam-malam ketika mulai sendirian, udah mau tidur. Terus istrinya bangunin, Papa, kamu sayang gak sih sebenarnya sama aku? Jeger gitu langsung kan. Saya pernah lihat saudara di Instagram ya. Ada orang sampai bikin video ya bagaimana dia kasih bunga dari pagi. Pokoknya dia manjain istrinya, dia bawa ke hotel termewah, ke yang paling mahal, dia ajak belanja shopping, dia manjain pedicure, manicure, salon, beli apa yang dia mau, ajak dinner, kasih bunga, kasih coklat, kasih duit, kasih kartu ATM, kasih kartu kredit, semua kasih duit segepok. Malamnya istrinya tetap nanya, Pak, kamu mencintai aku enggak? Tepok jidat enggak itu? Langsung di dalam video itu si suami langsung gitu ya. Pernah enggak nonton yang begitu saudara? Itu wanita, itu sebabnya iblis tahu saudara. Ya, iblis tahu wanita itu dia sempurna betul. Sama seperti Adam. Tetapi ada sesuatu ketika Allah menyampaikan firman untuk pertama kalinya, jangan makan buah dari yang ada di tengah-tengah taman itu, pohon pengetahuan itu wanita masih ada di dalam Adam saudara. Jadi dia enggak jelas dan Adam sendiri enggak menjelaskan seperti yang Allah
sampaikan secara lengkap sehingga ada ketidak insecure ya. Wanita itu kelemahannya insecure, saudara. Ada sesuatu yang insecure sehingga di situ iblis itu enggak terus satu sore dia lewat, dia ketemu Hawa, dia terus bilang, terus Hawa jatuh. Enggak gitu, saudara. Iblis itu tiap hari, ingat ya, kekuatannya iblis itu adalah dia sabar dan dia pekerja keras, saudara. Kalau saudara baca kitab Wahyu 12, dikatakan dia kerja siang malam, lembur. Nah, hati-hati yang lembur-lembur ya saudara ya, yang sering-sering lembur, itu iblis itu suka saudara yang lembur-lembur gitu ya. Sementara di dalam Tuhan dibilang apa? Rest. Bukan saya ngajak kita malas-malesan saudara, tapi kita kerja pada saat bekerja dan kita istirahat bersama dengan Tuhan, renungkan firman pada hari saat untuk beribadah, untuk ke gereja, untuk berkomunitas, untuk berkumpul bersama teman seiman harus pada saatnya. Enggak bisa ke gereja, kenapa? Lembur, hati-hati dengan lembur saudara. Itu kerjaannya iblis, lembur ya. Wahyu 12 ya. Jadi saudara, iblis ini tahu kelemahan wanita ini adalah dia insecure. Jadi ketika iblis bilang, kamu tahu nggak ada yang lebih hebat dari kamu? Mulai insecure. Orang yang insecure, dia selalu banding-bandingin dirinya dengan orang lain. Itu kemarin saya sampaikan ya di retret pengerja ya. Orang suka banding-bandingin diri, hati-hati, insecure. Saudara coba cek introspeksi setiap ada firman. Jangan pikir bahwa saya sedang menuju kepada saudara, tapi introspeksi. Saya juga introspeksi setiap saya sampaikan firman. Insecure itu kalau saudara suka banding-bandingin diri, kenapa aku begini, kenapa aku lebih rendah, kenapa aku lebih malang, kenapa aku lebih miskin, kenapa aku lebih jelek, insecure. Nah itu sebabnya saya angkat judul ini, aku percaya aku dikasihi. Ini adalah cara hidup orang perjanjian baru yang seringkali tidak disadari oleh kita yang hidup di perjanjian baru. Sehingga kita berulang kali jatuh di dalam berbagai persoalan. Termasuk wanita khususnya saudara. Itu sebabnya saya angkat judul ini, karena ini kelemahan wanita, sering merasa tidak disayangi, tidak dikasihi, tidak dicintai saudara. Makanya saya pernah bilang di tempat ini, bahasa cintanya wanita itu satu buku tebal, ribuan halaman. Laki-laki itu bahasa cintanya cuma 2 saudara ya, dihormati, ya dihargai, respect, dan hubungan ya seksual untuk orang-orang yang sudah menikah ya, itu bahasa cintanya pria, 2 doang saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami masalah dengan pasangan saudara, khususnya yang sudah menikah, apakah aku tidak respect sama suamiku? Mungkin di situ masalahnya saudara. Atau yang kedua, kenapa dia marah sama aku? Apakah ada masalah seksual? Kecuali kalau yang sudah tidak bisa melakukan hubungan seksual ya saudara ya. Harus ada kesepakatan masing-masing mengerti, ingat perjanjian awal pernikahan ya saudara. Oke, kita nggak lama-lama di situ, next slide. Apa emansipasi wanita? Menurut, apakah itu alkitabiah ya? Karena kan banyak sekarang, saya bukan berarti bahwa karena saya wanita, saya setuju 100% dengan emansipasi wanita, dengan feminisme yang diagung-agungkan, tidak pada porsinya saudara kadang-kadang ya. Jadi kita harus kembalikan semua kepada firman, itu yang sedang saya lakukan saat ini. Saya menjelaskan sesuatu supaya kembali kepada porsinya ya, yang proporsional. Saya setuju dengan tujuan dari emansipasi wanita. Kenapa? Kalau saya lihat ya, saya search tujuan emansipasi wanita itu bagaimana wanita dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. Nah ini yang saya suka, jati diri wanita itu harus benar-benar disadari saudara. Ya wanita, kalau bapak ibu saudara mungkin punya saudara wanita, ibu pasti ibu seorang wanita ya. Ada yang punya ibu pria di sini?
Maaf ya, kita harus konseling di belakang nanti ya. Zaman sekarang ibu juga ada yang pria saudara, kalau yang orang tuanya homo ya. Tapi itu tidak ada di gereja ini saya percaya. Jadi kalau punya saudara wanita atau pasangan istri wanita, ketika jati dirinya saudara tahu ini orang insecure banget istriku. Ini ibuku seorang yang sangat insecure. Saudara perempuanku seorang yang sangat insecure. Hati-hati saudara. Kembalikan, banyak bicara sama wanita itu ya. Bahwa siapa dia? Jati dirinya di dalam Tuhan. Itu penting, makanya saya setuju dengan tujuan dari emansipasi wanita. Ya, dan arti dari emansipasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembebasan dari perbudakan, persamaan hak, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi yang saya tidak setuju adalah ketika saya setuju dengan persamaan hak, ketika ada definisi tentang emansipasi dalam hal persamaan tanggung jawab, persamaan tugas, persamaan kewajiban, persamaan derajat. Oke, derajat, kita kembali ke Alkitab, Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Betul, dalam hal derajat, Allah katakan apa? Wanita itu adalah pada intinya Allah berfirman tidak baik kalau laki-laki itu ya manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya sederajat saudara. Tapi dalam hal tugas, dalam hal tanggung jawab, no, enggak sederajat dalam hal itu. Kita tahu, tadi kita udah bicara, waktu dihukum pun penghukuman itu berdasarkan tugasnya masing-masing. Jadi saya enggak setuju ketika dunia katakan emansipasi wanita adalah kesamaan tanggung jawab, kesamaan hak, kesamaan tugas. Tidak saudara, pria dengan wanita beda. Kenapa wanita diciptakan? Kembali lagi, ingat apa yang saya sampaikan bulan lalu ya, tentang pernikahan. Pernikahan ini menurut Alkitab, matematikanya Alkitab, 1 tambah 1 sama dengan 10. 1000 tambah 1000 sama dengan 10.000. Maksud Allah mau Adam ini bermultiplikasi dalam hal kuasa dan dalam hal keturunan. Makanya wanita diciptakan saudara. Supaya Adam tambah Hawa sama dengan 10.000. Maksudnya supaya Adam tambah Hawa bukan hanya berkuasa, tapi mighty power gitu loh saudara. Super power di dunia. Itu maksud Tuhan ciptakan wanita. Makanya namanya woman. Artinya man yang punya womb. Bisa hamil. Artinya kita sama-sama manusia saudara. Tapi yang perempuan bisa hamil. Punya womb, makanya woman. Itu doang bedanya dalam hal tugas. Tapi kalau kita teruskan belajar firman, saudara, kalau kita buka slide selanjutnya, ya, kita lanjutkan dulu ya, sebelum saya kemana-mana. Kutipan dari Raden Ajeng Kartini ini bagus ya saudara ya, bukan berarti saya tidak alkitabiah, tapi ini untuk membawa kita kepada pemahaman yang benar, supaya wanita juga kita mampukan saudara. Karena ini kalau Raden Ajeng Kartini Tuhan izinkan menjadi pejuang para wanita. Artinya Tuhan mau Indonesia juga, gereja ini juga wanitanya berperan. Wanitanya diperlengkapi dan di empower gitu loh saudara. Dimampukan. Bukan jadi warga kelas 2 ya. Diberi keberanian saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan di sini dikatakan Raden Ajeng Kartini di dalam suratnya katakan, tahukah engkau semboyanku? Aku mau.
dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat, ya kalau dalam terjemahan EYD-nya aku tidak dapat, tapi zaman dulu bilangnya aku tiada dapat, ya biar anak-anak muda juga ngerti artinya. Aku tiada dapat, itu melenyapkan rasa berani. Jadi saudara, sebenarnya apa? Selama ini yang iblis lakukan adalah karena dia tahu Adam tambah Hawa itu dahsyat. Dia hancurkan Hawa. Dia bikin Hawa jadi insecure. Dia banding-bandingin Hawa, dia ajarin Hawa caranya membandingkan diri dengan Allah. Dan akhirnya Hawa jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya Hawa menyeret seluruh dunia ke dalam dosa. Dan saudara, akhirnya yang terjadi sampai saat ini adalah ketika seiring dengan sejarah yang terjadi di dunia ini, manusia itu, laki-laki itu akhirnya menjajah para wanita. Menjadikan mereka warga kelas 2, saudara. Dan Allah gak suka dengan itu, kenapa? Karena tidak sesuai dengan penciptaan dari awal. Akhirnya tidak ada keberanian di dalam wanita. Ini yang Kartini katakan. Meniadakan, melenyapkan rasa berani. Bukan berani menentang suami, saudara. Yang dimaksud oleh Kartini, yang dimaksud oleh Firman. Bukan berani menentang Kartini, bukan berani menentang suami. Tapi berani mendukung suami. Supaya Adam tambah Hawa sama dengan dahsyat. Amin saudara. Karena wanita takut, wanita insecure, wanita dijajah. Dan dia punya sejarah yang buruk tentang ibunya Hawa yang pertama kali menyeret dunia dalam dosa. Insecure ketika dosa saudara. Menekan, mengintimidasi, itu membuat rasa tidak berani atau takut. Akhirnya Adam tambah Hawa sama dengan loyo, saudara. Dan akhirnya ketika kita beribadah, ya, kita tidak sering menyentuh masalah ini. Jangan, karena gak ada juga yang tertarik. Wanita juga kadang-kadang mau belajar takut kebablasan apa gimana, pria pun gak ada yang terlalu peduli saudara. Akhirnya yang terjadi di gereja apa? Bahkan di beberapa gereja wanita gak boleh bicara seperti saya di depan ini saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karunia yang Allah berikan kepada gerejanya itu tidak dimanfaatkan karena kebanyakan karunia itu ada pada wanita saudara. Itu tujuan iblis. Kita jangan mau tertipu saudara. Ya, jangan mau tertipu. Setiap kita sederajat dalam hal identitas kita. Amin. Kita punya Kristus di dalam kita. Kita semua sederajat. Kita semua memanifestasikan Kristus yang ada di dalam kita. Tapi fungsinya beda saudara. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju dengan perkataan emansipasi dalam arti menyamakan tugas, menyamakan tanggung jawab saudara. Bahkan sekarang eksploitasi akhirnya. Kenapa? Laki-laki banyak yang cari istri, kerja gak? Hey, tugasmu beda. Terus nanti istrinya bekerja, di rumah ngurus anak, full, suami tenang-tenang di rumah. Aku kan laki-laki, itu kan tugas tanggung jawabmu. Bukan itu saudara. Di situ akhirnya keluarga-keluarga Kristen tidak mengalami yang namanya dahsyat. Kenapa? Karena semua saling beda-bedain tugas. Yang dimaksud Tuhan adalah, ya Adam punya tugas yang spesifik, Hawa punya tugas yang spesifik, tapi keduanya harus sepakat saling mendukung saudara. Ketika suami pulang dari kantor ya, oh
Saking banyaknya anak yang diurus, hal-hal yang diurus ya. Suami harus bantu dong. Ketika suami ngerasa waduh pengeluaran kita banyak, kita butuh income yang lebih. Ketika istri punya waktu, istri bantu dong. Dukung dong finansial keluarga. Dukung caranya memanage keuangan keluarga. Dukung caranya berhemat. Yang ada sekarang ya, tanpa saudara sadari, saudara telah, maaf bukan kepada semuanya di tempat ini, tapi saya percaya tidak ada di tempat ini, itu iman saya. Yang sering terjadi, suami-suami menjajah orang-orang Kristen yang katanya udah lahir baru, bahkan pendeta, saudara hamba Tuhan. Dia tetap melakukan penjajahan terhadap wanita di dalam rumah tangganya. Itu kan kerjamu, Ma. Cuci piring kerjamu, cuci baju kerjamu. Pas dia pulang kantor, oh enak ya kamu sehari-harian duduk nonton TV. Ya karena pada saat suami pulang kantor dia ingin terlihat rapi, harum, wangi. Biar suami gak kemana-mana lihat perempuan lain, saudara. Jadi serba bingung kan. Enak ya kamu sementara aku di luar kerja keras. Sekarang kamu lap sepatu, siapin makanku, ngambil makanan sendiri gak mau, saudara. Ini saudara, sadari betul sebelum saudara lebih jauh lagi. Ingat kemarin yang Pak Roy sampaikan, kalau saudara udah tersesat terlalu jauh, itu akan makan waktu lebih lama untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau saudara sudah sadari, saudara salah, segera berbalik saudara. Seperti GPS, kalau saudara nyasar, saudara teruskan nyasarnya, mau balik ke tempat destinasi tujuan, itu akan berlangsung lebih lama. Cepat-cepat saudara sadari ya. Istri-istri juga. Bukan terus mentang-mentang gue kan udah kerja nyari duit juga. Lo harus gini. Enggak gitu saudara, masing-masing punya main job, tapi masing-masing harus saling mengerti, saling menopang, saling mendukung supaya 1 tambah 1 sama dengan 10. Supaya wanita sama pria sama dengan dahsyat. Amin saudara. Next slide. Oke, kita teruskan karena saya ada banyak hal yang mau disampaikan, tapi ada perform wanita juga, jadi saya berusaha waktunya maksimal mungkin. Ya. Jadi ini adalah cara hidup perjanjian baru. Karena saudara nanti saya akan cerita bagaimana sebenarnya Yesus di dalam Alkitab kalau kita baca lagi, bagaimana dia sangat tidak setuju dengan cara-caranya dunia memperlakukan wanita. Itu semua diseret oleh iblis saudara. Kita harus kembalikan kepada porsinya. Itu yang ingin saya sampaikan, saya bukan pejuang wanita, bukan saudara. Saya hanya pejuang firman Tuhan dan kebenaran. Saya mau kembalikan kepada porsi wanita dan porsi pria. Itu tugas saya di sini, bukan membela siapapun. Amin, saudara. Cara hidup orang perjanjian baru harus percaya dikasihi. Mungkin saudara pikir, itu kelemahan wanita. Saya enggak. Saudara lihat. Saudara, bulan lalu saya khotbah tentang Petrus. Bagaimana dia gagal. Petrus itu pria saudara ya. Kenapa dia gagal dan gagal? Karena dia insecure juga. Jadi saudara juga harus ngerti, pria juga banyak yang insecure. Pada dasarnya kita semua butuh untuk percaya kita dikasihi. Dukung pasanganmu, yakinkan dia bahwa dia dikasihi oleh Allah, dia dikasihi oleh dirimu sebagai pasangannya. Yakinkan khususnya wanita itu kelemahannya, dia selalu tidak yakin bahwa dia dikasihi. Dan ketahuilah itu tidak akan menguntungkanmu. Suami-suami, gue tahu sekarang kelemahan istri gue.
dia insecure. Makanya kan aku udah bilang kamu yang insecure saudara. Ya, dia itu dengan engkau satu tubuh. Ketika engkau menuduh dia, engkau sedang menuduh dirimu sendiri bahwa engkau sendiri insecure. Dan keluargamu insecure, dan perkawinanmu insecure, dan ada dalam bahaya. Jangan mau tertipu saudara. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, 10 dan 19. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Ini udah sering banget kita dengar. Saya bacakan ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nonsense saudara. Bohong kalau saudara mengasihi pasangan saudara. Tapi saudara enggak ada di dalam kasih Allah. Dan enggak sadar bahwa saudara dikasihi Allah. Saudara kalau masih sering merasa tertuduh. Dikit-dikit ada masalah ya. Terus kayaknya gara-gara dosaku. Itu saudara pikir saya berdiri di tempat ini berbicara sebagai hamba Tuhan ya, sebagai istri gembala atau ibu gembala, terus semua doa saya terjawab ya gitu. Berapa hari yang lalu saudara, saya berdoa untuk sesuatu cukup lama dan saya belajar firman. Saya pakai semua iman saya yang didasari atas firman Allah dan janji Allah. Dan saya klaim untuk semua anugerah di dalam hidup saya. Pada saatnya saya harus dapat jawaban tidak. Saudara, kalau saya pada saat itu adalah orang yang tidak sadar bahwa saya dikasihi Allah. Saya adalah orang yang insecure pada saat itu. Mungkin saya nggak bisa berdoa, saya marah-marah, saya kesal, saya lampiaskan. Bisa saudara. Lampiaskan kepada anak saya, kepada suami saya. Tapi waktu saya punya cara pandang perjanjian baru. Ya next slide. Gini saudara, paling sering kita ketika belajar perjanjian baru, akhirnya kita menuntut diri kita sendiri harus seperti Daud, harus seperti Yusuf, harus seperti Abraham, harus seperti Elia, harus seperti bla bla bla, semua yang ada di perjanjian lama. Kalau enggak gua dosa. Kalau saya posisinya melihat firman Tuhan dengan cara itu, saya akan sering terintimidasi saudara. Dan saya akan sangat insecure dan kerjaan saya marah-marah. Nah ini saudara, kalau pasanganmu marah-marah aja kerjanya. Ya, ibumu, saudaramu marah-marah, temenmu suka marah-marah, gelisah. Mungkin dia insecure. Sadarkan dia bahwa dia dikasihi, itu yang penting saudara. Waktu saya datang saudara sama Tuhan, saya baca firman. Saya ambil ini 1 Korintus 10 ayat 6. 11 dan 12, karena gini saudara, kita kalau baca perjanjian lama harus dengan kacamata salib. Jangan lihat perjanjian lama, misalnya ini salib ya saudara, ingat saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru dipisahkan oleh salib, bukan oleh kitab Matius ya saudara. Itu di Alkitab. Atau bukan lembaran yang kosong di tengah-tengah antara Maleakhi dengan Matius, bukan. Perjanjian lama dengan perjanjian baru dipisahkan oleh salib. Maksudnya kita yang hidup di perjanjian baru ketika baca perjanjian lama harus pakai kacamata salib saudara. Jadi ketika kita baca tentang Daud, kita harus lihat ketika Daud menang lawan Goliat. Itu gambaran dari Yesus. Terus kitanya di mana? Kitanya adalah orang Israel yang ketakutan saudara. Harus begitu, bukan terus ya memang sih kita akan lihat wow imannya luar biasa ya. Tapi kita harus lihat bahwa itu adalah gambaran Yesus. Yesus yang di dalam saya, yang punya iman yang dahsyat mengalahkan Goliat. Karena itu saya juga bisa mengalahkan ini persoalan. Gitu saudara.
Bukan lihat terus, wah itu kan Daud, dia kan orang kudus, saya kan enggak. Saya biasa-biasa aja, dia raja. Bukan gitu saudara cara melihatnya. Kalau saya melihat dengan cara itu, waktu jawaban atas doa saya dijawab tidak, saya akan lihat apa salah saya. Ini penghukuman dari Tuhan. Wah, saya salah, saya tertuduh, saya takut, saya insecure. Bukan gitu saudara, saya harus melihat. Oke, di mana ya saya udah pakai semua iman percaya saya terima anugerah Tuhan. Tuhan sedang bicara apa sama saya dalam hal ini? Gitu saudara, jadi saya selalu mengucap syukur. Saya percaya dia bawa saya ke jalan yang benar. Tapi karena saya masih hidup di dalam kedagingan, saya nggak bisa jelas, benar-benar clear dengar suaranya. Mungkin ada bercampur dengan kedagingan saya. Datang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Rancanganmu dahsyat atasku. Tapi aku belum jelas dalam hal ini. Aku percaya engkau sedang nuntun aku ke jalan yang benar. Ke rancanganmu yang dahsyat itu. Gitu saudara. Ya, jadi ketika kita lihat Elia, ketika kita lihat Daud jatuh bersama Batsheba, ya, kita jangan lihat dia sebagai Yesus, itu daging karena di perjanjian lama Roh Allah itu datang dan pergi, saudara. Ya, jadi ketika dia jatuh di dalam dosa, itu kita lihat Daud sebagai kita. Daging. Itu saudara caranya. Saya kasih tahu ini supaya kita hidup di perjanjian baru dengan benar. Ya saudara, banyak keliru akhirnya dan akhirnya jatuh bangun gak sampai-sampai ke dalam rancangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu. Jatuh bangun terus. Nah saudara, kenapa perjanjian lama diberikan? Bukan artinya, oh harusnya dikeluarkan dong dari Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11-12 katakan, semuanya itu sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Diulangi lagi saudara, ayat 11, semuanya itu menimpa mereka sebagai contoh. Gitu baiknya Tuhan itu ya, bikin Alkitab, dia kasih kita contoh-contoh. Ini loh, waktu Daud jatuh, itu kamu daging. Waktu Daud dahsyat, itu aku di dalam kamu. Itu saudara harus punya kacamata yang otomatis bisa ngelihat itu saudara ya. Saya nggak bisa lebih lama di sini, tapi intinya Tuhan mau supaya kita hidup, ayat 12. Jangan ada yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah. Maksudnya lihat terus, lihat lagi perjanjian lama, kalau engkau mau berhati-hati lihat lagi. Jangan jatuh ketika engkau lihat tokoh-tokoh perjanjian lama itu jatuh, itu kau. Itu dirimu, itu dagingmu. Tapi ketika engkau lihat dahsyat, itu Tuhan artinya. Ya saudara, oke next slide. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, next slide lagi biar lebih cepat. Doa-doa perjanjian lama juga. Ya kadang kita berdoa, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu Tuhan. Kita gak bisa doa begitu di perjanjian baru saudara. Karena Tuhan udah janji di kitab Ibrani, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Kita gak bisa doa seperti Daud doa di Mazmur 51. Kita gak bisa doa seperti Musa doa di Keluaran 3:3. Jika engkau tak besertaku, aku tak akan mau melangkah. Itu doanya Musa. Karena Tuhan di perjanjian baru kita harus lihat lagi kacamata salib. Salib bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Rohku aku taruh di dalam engkau. Dan rohku itu yang akan menolong. Ada hal-hal di perjanjian lama yang harus kita lihat terus dengan kacamata salib. Tentang pengurapan. Saya singgung ini karena banyak juga yang keliru ya saudara ya. Betul di perjanjian baru kita full oleh Roh Kudus, kita full pengurapan. Saudara gak akan tambah diurapi ketika saudara didoakan oleh hamba Tuhan yang hebat saudara. Bukan, saudara sudah diurapi oleh Roh Kudus. Tapi untuk penugasan tertentu seperti contohnya para pengerja,
ditugaskan untuk melayani gereja Tuhan, itu ada pengurapan, ada penumpangan tangan dari pemimpin, dari leader. Untuk dimampukan, bukan diurapi dalam hal dilayakkan ya saudara. Kita udah layak semuanya. Ketika kita terima Tuhan Yesus semua kita udah layak. Tapi kita dimampukan lebih dahsyat lagi ketika pengurapan terjadi. Itu sebabnya gereja kita masih ada pengurapan untuk orang-orang tertentu yang ditugaskan. Ya, itu ada di kitab 2 Timotius 1 ayat 6. Nah, slide selanjutnya. Yang Tuhan mau satu hal, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini, saudara, baik pria maupun wanita, di dalam perjanjian baru. Sebagai suami istri khususnya ya saudara ya. Nggak bisa, terus dia sih nggak hormat sama saya. Iya dia nggak mengasihi saya, dia dulu dong. Kan kembali lagi kan seperti yang bulan lalu saya jelaskan. Betul, suami yang harusnya lebih dulu mengasihi istri. Tapi kalau terus begitu saling menuntut, iblis ada di tengah-tengahmu, ketahuilah itu. Ya saudara, jadi pada intinya sebenarnya kalau terjadi hal ini di dalam rumah tangga saudara, ketahuilah bahwa Anda berdua tidak tahu identitas saudara. Anda berdua bukan orang yang secure di dalam Tuhan. Karena ini apa yang dikatakan Efesus 5 itu khususnya untuk orang-orang yang sudah tahu identitasnya. Kenapa saya ngomong begitu saudara? Karena kalau kita baca kitab Efesus, Efesus itu terdiri dari 6 kitab, 6 pasal, 6 pasal betul, 6 pasal ya saudara. Efesus 1 sampai Efesus 6. 1 sampai 3 bicara tentang identitas. 4 sampai 6 bicara tentang tugas, tentang tanggung jawabmu. Bagaimana kamu harus hidup, cara-cara hidup yang benar. Jadi gini saudara, maksudnya di dalam perjanjian baru ini kita harus lebih dulu paham identitas kita siapa. Siapa kita di dalam Tuhan, kita orang yang dikasihi. Oleh sebab itu kita harus mengasihi istri kita. Kita orang yang dikasihi, oleh sebab itu kita harus mengasihi suami kita. Itu saudara maksudnya. Efesus 5, kenapa ditulis di Efesus 5? Karena di Efesus 1 sampai 3 sudah dijelaskan betapa Tuhan mengasihimu. Pulang dari sini, baca Efesus 1 sampai 3. Betapa Tuhan mengasihimu dan sadarlah bahwa engkau dikasihi, engkau penting, engkau berharga, engkau mulia bagi Tuhan. Supaya engkau bisa lakukan apa yang ditulis di Efesus 4 sampai 6. Kalau engkau mau saudara hidup rumah tanggamu rukun, damai, sejahtera, saling menghargai, saling mencintai saudara. Belajar itu Efesus 1 sampai 3. Siapa dirimu, siapa identitasmu. Betapa engkau dicintai. Kau gak bisa berikan cinta ketika engkau gak terima cinta. Gak bisa saudara. Dunia katakan fall in love. Firman Tuhan katakan walk in love. Dunia katakan nikahi. Menikahlah dengan orang yang engkau cintai. Firman Tuhan katakan cintai orang yang engkau nikahi. Maksudnya saudara, jangan menikah ketika engkau dimabuk cinta. Karena engkau sedang mabuk, kalau engkau sedang bicara sama orang mabuk gak nyambung saudara. Gak sadar kondisinya. Ya aku nikah sama dia karena aku mabuk cinta, bahaya saudara. Menikahlah dengan orang yang bersepakat dengan engkau. Yang bisa jalan bareng, bersepakat, bersehati, bersepikir tentang firman. Supaya engkau menjadi 1 tambah 1 sama dengan 10 saudara. Itu maksudnya. Next slide. Kita gak perlu bahas itu lagi ya. Ketika saudara dikasihi dan sadar identitas saudara bahwa saudara orang yang dikasihi dan berharga. Lihat ini, ada contohnya Yohanes
bagaimana dia selalu menuliskan di dalam kitabnya sendiri, dia tulis. Sampai 5 kali dia tulis tentang dirinya bahwa dia dikasihi Tuhan. Dia orang yang paling dicintai oleh Yesus. Dari semua murid-murid dialah yang paling dicintai. Dia tulis sampai 5 kali. Dan ketika dia menyadari identitasnya, lihat ada keberanian yang muncul. Seperti yang R.A. Kartini katakan tadi. Ada keberanian. Ada keberanian untuk tunduk kepada suami. Kenapa istri-istri sulit tunduk sama suami? Karena takut lebih dijajah lagi, saudara. Jadi kalau ada yang gak sepakat, langsung istri itu ngerong-ngerong. Bu, istri saya kayak semut merah. Iya. Kenapa? Karena dia takut dijajah. Karena ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tetapi ketika istri dikasihi, saudara, dia akan berani untuk menopang, untuk tunduk. Ayo, karena visi itu ada pada suami, bukan pada istri. Saya di sini menopang visi suami saya. Bukan, Pak, aku dapat visi. Kita harus jalan dengan visi ini. Waduh, udah salah, saudara. Ya, jadi ketika Yohanes sadar bahwa dia dikasihi, lihat, dia satu-satunya murid yang datang ke Golgota. Yang present di Golgota itu dia. Yang lain kemana? Ngacir, saudara. Ketakutan. Karena gak sadar identitas. Apalagi Petrus. Petrus waktu ditanya, kau kan murid, bukan? Malah menyangkal, saudara. Ya. Ketika dia sadar dia dikasihi. Selemah apapun suaminya. Sekecil apapun, seremeh apapun pekerjaan suaminya. Dia akan berani katakan, ya dia suamiku. Aku bangga punya dia. Karena dia sangat sayang sama aku. Ya, bulan lalu saya tanya kan, bagaimana? Misalnya Pak Joko datang ke reunian gandeng Bu Dewi. Pas ada teman yang dulu pernah naksir Pak Joko terus dilepas. Mas Joko, Mas itu siapa? Enggak tahu, pembantu. Itu sakit, ya sakit. Begitu juga kalau Bu Dewi gandeng Pak Joko. Ada cowok dulu, naksir dia, langsung Pak Joko dilepas. Dek Dewi, dari mana selama ini? Itu siapa yang tinggi gagah? Oh enggak tahu. Supir, nggak tahu ya, tukang kebun, ngikut ke sini ke reunian, gitu. Kenapa? Malu, mungkin dia nganggep, aduh suamiku bukan orang hebat, bukan mantan cowok, mantan yang naksir sama aku lebih hebat, dia udah jenderal, ini ya biasa gitu. Tapi ketika engkau mengasihi istrimu, saudara, sebagaimanapun keadaanmu, dia akan mengakui identitasnya, aku istrinya dan dia suamiku. Kenapa? Mau apa lo? Gitu. Dia cinta sama aku, dia sayang sama aku, dia buktikan dan aku merasakannya. Gitu loh saudara. Ya. Maria ini seorang yang saudara, dia percaya dia dikasihi. Sehingga saudara, waktu dia duduk, dia dengerin tentang Yesus. Apa yang Yesus sampaikan, revelation ya, pewahyuan bahwa dia akan mati di kayu salib untuk dosa-dosanya Maria. Waktu Maria sadar dia dicintai, dia berani beli minyak narwastu yang mahal banget harganya. Saudara, saya mau tanya, dalam setahun saudara, penghasilan saudara sekarang berapa? Annual salary saudara, 1 miliar, 2 miliar. Sebegitulah harga narwastu yang dibelikan oleh Maria. Dia berani saudara, ada keberanian ketika dia sadar dia dikasihi. Ini penting saudara ya. Dan next slide, Tuhan Yesus, saya akan tutup dengan hal ini. Tuhan Yesus itu
berulang-ulang kali menyatakan bahwa dia mengasihi wanita. Bahwa wanita itu bukan seperti yang dunia katakan. Penyebab dari segala sesuatu, penyebab kejatuhan di dalam dosa, menyalahkan, menuduh dan mengintimidasi. Akhirnya banyak wanita yang tidak diizinkan sekolah, bodoh. Dan ketika bodoh tambah dijajah lagi, saudara. Makanya ketika kalau kita baca di Alkitab ya, kenapa wanita tidak diizinkan bicara waktu di Korintus ya. Kenapa wanita tidak diizinkan mengajar? Kenapa? Karena mereka bodoh. Pada saat itu mereka masih bodoh, belum boleh belajar. Dan Tuhan Yesus sampaikan ini. Yang pertama, Tuhan memberi kehormatan kepada wanita. Ya. Dengan cara apa? Tuhan Yesus itu selalu ada kode-kodenya ya saudara. Kode-kode di dalam Alkitab. Ketika dia bangkit, orang pertama yang tahu tentang kebangkitannya adalah wanita. Maria Magdalena. Walaupun sangat beresiko sebenarnya saudara. Karena Maria Magdalena ini pernah dirasuk 7 roh jahat. Bayangin. Kalau Maria Magdalena pergi terus bilang Yesus bangkit. Jangan percaya, dia udah perempuan, dia pernah dirasuk roh jahat. Berarti dia perempuan gak beres, jangan percaya kata-katanya, bisa aja gitu kan. Tapi Yesus tetap memilih wanita untuk menyaksikan kebangkitannya. Yang pertama dia mau bilang apa? Dia mau bilang dia mengasihi, dia menghormati, dia menghargai wanita. Tolong dunia jangan jadikan wanita warga kelas 2, kaum yang lemah, tapi ajak dia menjadi teman sekerjamu, semitramu, seturut bersama-sama dengan penugasanmu, saling mendukung. Tuhan mau bilang, sekalipun wanita ketika di Taman Eden itu yang menyebabkan semua kejatuhan ini, tapi di taman tempat Yesus dikubur, ingat Alkitab selalu kasih kode taman di sini. Di taman tempat Yesus dikubur, Yesus mau katakan, aku mau pulihkan wanita. Aku gak mau tuduh lagi mereka seperti dunia tuduh mereka sebagai penyebab kejatuhan dosa. Tapi kalau aku sendiri yang bangkit, juru selamat yang bangkit, memulihkan mereka. Aku mau katakan dunia, gereja Tuhan, para pria di gereja Tuhan khususnya, jangan rendahkan saudara. Ketika engkau merendahkan dan engkau tidak sejalan dengan Tuhan Yesus yang sudah memulihkan mereka, engkau rugi sendiri dan ruginya banyak. Ya saudara, ada hal yang kedua, next slide. Tuhan tidak menghukum wanita. Ini bicara tentang perempuan pelacur yang berzina ketangkep. Ya, Tuhan tidak menghukum, ada kuasa di dalam perkataan Yesus. Ketika dia melepas wanita itu, dia bilang, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan tidak menghukum wanita, sekalipun wanita waktu itu dikatakan penyebab dari kejatuhan dosa. Tapi Tuhan Yesus jelas-jelas katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya kenapa para pria menghukum wanita, sedangkan Yesus saja tidak menghukum. Dan artinya adalah Yesus mau bilang ada kuasa untuk tidak lagi berbuat dosa di dalam pengampunan. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketahuilah identitasmu dan itu akan memampukanmu untuk tidak berdosa lagi. Ada kuasa yang dahsyat di dalam identitas kita. Ada kuasa yang dahsyat ketika kita tahu kita tidak dihukum, ketika kita tahu kita dikasihi, ketika kita tahu kita diberikan kebebasan, kemerdekaan. Ada kuasa untuk tidak lagi berbuat dosa. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga saudara. Kita berbuat baik karena kita sudah ditebus, kita sudah masuk surga. Amin saudara. Jangan lagi ada pria, saya sampai di sini saja, ada sebenarnya 3 poin lagi tapi waktu. Kadang-kadang di gereja Tuhan ya,
memanfaatkan wanita, menjajah wanita dengan hal-hal yang tidak alkitabiah. Bilangnya perempuan kan tiang doa, istri tiang doa. Cari saudara sampai melotot matamu di Alkitab. Nggak ada ayat yang mengatakan perempuan, istri tiang doa. Yang ada di Efesus 5 dikatakan apa? Maka suami memandikan istrinya dengan air dan firman. Artinya yang berdoa pria, yang baca firman pria, yang ajarin firman pria di dalam keluarga. Cari di dalam Alkitab mana istri tiang doa mana saudara. Tipuan seakan-akan saudara harus lihat. Amin. Saya tutup sampai di sini saudara. Saya tidak marah sama pria. Saya cuma bersemangat saudara ya. Tapi kita harus kembali kepada firman. Saya di sini menyampaikan firman, tidak membela siapapun. Tujuan saya adalah supaya keluarga, rumah tangga, pria wanita, sekalipun mereka anak muda, mari para imam pemuji penyembah naik. Mengerti identitasnya. Dan itu akan memampukan kita semua berada pada posisi tugas dan penugasan dan panggilan Allah. Sehingga saudara bisa bersepakat pria dan wanita tidak lagi dipecah belah oleh dunia. Tidak lagi dipecah belah oleh emansipasi wanita sekalipun saudara. Karena emansipasi wanita ini sering menjadi dasar pemecah belah juga. Kembali kepada pemahaman tentang emansipasi wanita yang benar seturut dengan firman Tuhan. Itu tujuan saya. Supaya ketika kita sama-sama punya pemahaman yang benar tentang identitas kita masing-masing. Kita bersepakat sehingga setiap keluarga, setiap pernikahan, setiap perkawinan itu dahsyat. Masuk ke dalam rencana Allah. 1 tambah 1 jadi 10. 1000 tambah 1000 jadi 10.000. Itu saudara, itu tujuan saya menyampaikan firman ini. Amin saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Firman-Mu hari ini memberkati kami semua, meyakinkan kami semua. Saat ini kami mau katakan kami percaya, kami dikasihi. Sama-sama kita katakan kami percaya, kami dikasihi. Pegang dadamu masing-masing, katakan aku percaya, aku dikasihi, aku percaya, aku dicintai, dan aku percaya aku diampuni. Kita sama-sama bangkit berdiri, katakan sujud di altarnya. Yes.
Kudus. Dan firman Tuhan telah menguatkan setiap kita. Ya, kita akan masuk dalam persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita bawa persembahan kita dan ini didedikasikan untuk diakonia. Jadi kita bawa di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan doa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama. Kami belajar memberi dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami juga mau memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sehingga apa yang kami berikan dapat dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi bagi Tuhan, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Ya, sambil kita memberi, kita akan menyaksikan LPG News, silakan. Halo, selamat hari Minggu saudara. Bersama saya Fatigea, mari sama-sama kita saksikan LPG News minggu ini. Saudara, ada dua kegiatan doa di gereja GB LPG. Yang pertama ada menara doa setiap hari Kamis. Yang kedua ada ibadah life transformation setiap hari Sabtu. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara bisa lihat di layar. Info seputar Bible Study. Bible Study diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Untuk informasi tanggalnya, saudara bisa lihat di layar. Audisi Imam Musik. Saudara, ayo yang punya talenta bermain musik, drum, piano, gitar, dan bass. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang punya suara bagus, ayo bergabung bersama-sama kami, dilatih untuk melayani Tuhan, worship leader, dan singer. Untuk informasinya, saudara bisa hubungi Kak Jerio. Nah, yang kedua saudara, kita membuka selebar-lebarnya buat Bapak Ibu Saudara yang mencintai anak-anak dan remaja, konten kreator, pemusik, dan guru sekolah minggu, bahkan pembina GC. Ayo melayani bersama-sama di LPG Kids. Untuk informasi, saudara bisa hubungi Kak Esther. Saudara, gereja kita ada media sosial loh. Bapak Ibu Saudara bisa searching, ada di LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Facebook, dan Instagram. Bahkan Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh renungan harian yang update setiap harinya. Nah, ini dia informasinya. Ini dia untuk anak-anak muda. Ya, ayo saya undang untuk teman-teman semua bisa datang ke ibadah Young Disciple of Jesus. Pastinya seru banget, keren banget, dan pastinya kalian yang ikut akan sangat diberkati. Infonya gimana sih? Informasinya ada di setiap hari Sabtu, kita adakan 1 bulan 2 kali. Untuk informasi tanggalnya, saudara bisa hubungi Kak Sarah atau bisa melihatnya di layar. Bapak Ibu Saudara, kita juga mempunyai program OTA. Apa itu OTA? OTA itu adalah orang tua asuh. Yuk Bapak Ibu Saudara, untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan Bapak Ibu Saudara, kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi wilayahnya dan gembala KUL-nya, saudara bisa melihatnya di layar. Informasi pastoral, ada baptisan, pernikahan, penyerahan anak, doa pengurapan rumah atau tempat usaha. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi call center kami atau Bapak Bobby. Untuk informasi ibadah saudara, ibadah pertama ada pukul 8 pagi, ibadah kedua ada pukul 10 pagi, ibadah ketiga adalah ibadah sore yang kita sebut Sunday Worship. Ayo Bapak Ibu Saudara, silahkan pilih jam mana di mana Bapak Ibu Saudara mau beribadah. Ajak saudara, teman-teman, atau orang-orang yang kita kasihi untuk beribadah. Selamat hari Minggu, saya Fatigea pamit undur ya. Tuhan Yesus memberkati.
habis gelap, terbitlah terang memang benar adanya. Hasil pemikiran Kartini di masa gelap tersampaikan kepada generasi-generasi masa kini. Perjuangannya menginspirasi banyak wanita sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama-sama sampai hari ini. Bahwa wanita juga memiliki peran penting dalam hidup ini. Kembali berkaca kepada Alkitab, sejak awal penciptaan, Tuhan sudah merancangkan peran yang khusus bagi wanita. Dia telah memperlengkapi wanita dengan segala yang dibutuhkannya untuk berperan sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang yang berdampak di dalam kehidupannya. Ini bukanlah hak istimewa, namun sebuah kehormatan, sebuah kesempatan istimewa. Walau jalannya tidak selalu mudah, namun kita dapat berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan kita boleh bersuka cita karena Tuhan sendiri yang menggendong kita. Mari kita berharap dan selalu berserah kepada Tuhan. Di sini kita juga melihat keragaman di Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan. Demikian juga kehadiran Ibu Kartini yang membuka jalan bagi pendidikan dan kesetaraan hak bagi wanita Indonesia. Selamat Hari Kartini kepada wanita Indonesia. Teruslah berkarya dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Inilah kami, wanita-wanita Allah yang berharga. Wanita Bethel Indonesia LPG. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga,
Engkaulah ciptaan mulia, bukan apa kata orang. Dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan. Engkaulah ciptaan mulia.
Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangannya meriah buat WBI LPG. Semua serahkan, wow. Haleluya. Kenapa ibu-ibu kita tadi begitu luar biasa bisa tampil depan kita? Karena mereka percaya, mereka dikasihi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini tadi kita diberkati ya Saudara, dengan firman Tuhan, juga dengan penampilan dari wanita-wanita ilahi, wanitanya Tuhan. Saudara, siapa yang tahu gandol gusti itu apa Saudara? Nah di sini soalnya macam-macam ya, dari suku bangsa macam-macam. Tadi ada lagu gandol gusti, nah gandol gusti itu apa Saudara? Nah, bergantung Mbak ya. Nah, gandol itu bergantung. Gusti itu Tuhan, bergantung sama Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya bahwa hidupnya dikasihi adalah orang-orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, saudara. Jadi saudara gak perlu takut. Hari ini tadi kita sudah diperlengkapi, Bapak, Ibu, Saudara, pria, wanita diperlengkapi. Kita orang-orang dikasihi. Katakan, aku dikasihi. Aku dikasihi. Aku tidak takut kemanapun aku melangkah. Tuhan Allah, Tuhan Yesus menyertai aku. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini hari yang spesial. Nanti selepas saya tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga atau pasangan, Saudara ucapkan selamat kepada pasangan-pasangannya. Selamat, engkau adalah orang yang dikasihi. Hari ini hari yang spesial juga khususnya buat wanita ya. Ini hari Kartini. Oke Bapak Ibu, yuk mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada sukacita ilahi di tengah-tengah kami hari ini. Engkau telah memperlengkapi kami. Firman-Mu menyatakan kepada kami kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang dikasihi. Pria, wanita, orang-orang dikasihi. Di tengah-tengah, di rumah tangga kami ada kasih Kristus. Menyatakan kepada kami Tuhan, kami tidak takut lagi, kami tidak menjadi orang-orang insecure. Tapi kami tahu dalam setiap langkah hidup kami orang-orang bergantung kepada kasih Tuhan yang besar itu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau membentuk pribadi kami, membentuk karakter kami. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Mari Tuhan, lawat setiap keluarga yang ada di tempat ini. Pribadi demi pribadi. Bagi kami juga yang belum menikah, kami percaya Tuhan menuntun kami. Menemukan Tuhan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang dahsyat daripada Tuhan. Dengan rancangan Tuhan yang dahsyat. Buat kami semua yang sudah berkeluarga, jadikan kami keluarga yang mengenapi rencana Tuhan. Yang memaksimalkan semua potensi ilahi yang ada dalam setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami tidak sama seperti saat kami datang. Ada hal-hal yang baru daripada Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kami. Roh Kudus,
tuntun bimbing kami, maksimalkan semua karunia-karunia yang ada pada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati para pelayan Tuhan, berkati supaya terus kegerakan rohani, kebangkitan rohani terjadi di tempat ini. Penuaian besar-besaran terjadi di gereja Tuhan. GPI Pondok Gede, GBI Lai Pondok Gede diberkati. Daerah ini diberkati Tuhan. Ada lawatan Tuhan di daerah ini Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu saudara, mari arahkan hati kepada Tuhan. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menyebut kita semua di awan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta